Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi yang ingin menjadikan pelajaran. Saya ingin membahas salah satu dengan cara-cara orang-orang yang membenci dengan Islam sehingga orang Islam itu beramal namun tidak ternilai pahala. Salah satu contoh, karena kita sudah dilengkapi dengan fasilitas kecanggihan yaitu sosial media, dan saya memperhatikannya, dan mohon maaf, beribu-ribu maaf, ini jangan ada kaum wanita yang tersinggung dan lain sebagainya. Saya hanya meluruskan, kalau diterima ataupun tidak itu terpulang kepada kita masing-masing. Kita ini sudah dilengkapi dengan fasilitas yang canggih, namun kita tidak menyadari bahwa kita diserang untuk dilemahkan beramal tapi tidak ternilai pahala. Namun kaum wanita sebagian banyak tidak menyadari. Misalnya contoh, berhijab itu kan yang saya pelajari, menutup aurat itu. Misalnya wanita, bagaimana caranya agar tertutup yang namanya payudara. Tapi sekarang karena melihat dari promosi-promosi di iklan-iklan HP, baik pun di televisi, ada lagi namanya jilbab di gaya-gayaan, diputar di leher, terputar-putar, akhirnya tidak tertutup yang namanya payudara. Kemudian nonton lagi iklan, sudah terlilit di leher yang namanya hijab, pakai baju ketat, memakai daripada celana legging, namun kita tidak menyadari bahwa tidak ternilai pahala. Karena di dalam agama diajarkan usahakan memakai pakaian yang longgar, jangan sampai memakai pakaian yang ketat sehingga terbentuk yang namanya bentuk tubuh, sehingga memancing daripada mata laki-laki memandang kaum wanita sehingga menimbulkan syahwat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi kaum laki-laki, mohon maaf, saya berharap agar kaum laki-laki jangan ada yang tersinggung, karena saya hanya ingin menyampaikan yang sebenarnya. Misalnya pada awalnya tidak tahu siapa yang rancang, siapa yang membuat daripada pemikiran pertama, sehingga menjadilah daripada kebiasaan dan susah untuk dihilangkan. Awalnya bahwa iman masjid harus diberi honor, agar bahasanya agar rajin ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua, para penceramah, bagaimana caranya agar diberi sedikit amplop supaya diberi honor, supaya rajin untuk menyampaikan daripada dakwah. Awalnya bahasa seperti itu, namun tanpa kita sadari itu membuat daripada agama Islam kita itu lemah dan tidak disadari. Kenapa saya katakan ada orang yang memandang bahwa lemah, namun kita tidak sadari? Ada sebagian banyak orang yang saya dengar mengatakan bahwa itu Pak Ustaz, enak-enak aja kau ceramah karena kau dapat aja kau amplop. Kita ini kodong sebagai pendengar, memang karena kita tidak dapat amplop, terkadang kita kodong mau pergi di masjid, ada kesusahan, ada begini, kita tidak sempat ke masjid karena kita ini orang susah. Kita enak, kita yang ceramah, kita dikasih uang. Akhirnya kenapa? Akhirnya menjadi daripada fitnah, karena adanya dalam istilah diberi upah setelah berbuat amal. Di dalam ajaran Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW berdakwah yang di dalam Al-Quran maupun di hadis dijelaskan bahwa berkorbanlah harta dan dirimu.
Jadi kita diperintahkan untuk berkorban dengan harta dan diri, bukan kita diberi ketika kita sudah berdakwah. Dalam agama seperti itu. Namun kita ini namanya proses kehidupan ini dengan semakin hari semakin canggih ya, kita pandai-pandai lah untuk menjalani dan memahami yang namanya proses kehidupan. Tapi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Khadijah. Khadijah adalah orang kaya. Ketika Khadijah mengatakan bahwa sampaikan kepada beliau, suruh datang melamar saya. Apa kata Rasulullah setelah disampaikan bahwa sampaikan apakah dia siap untuk hidup susah? Maka disampaikanlah kepada Khadijah bahwa bersedia. Maka diketahui bahwa seluruh hartanya daripada Khadijah dikorbankan semua untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar dihabiskan seluruh hartanya, dikorbankan di jalan Allah. Jadi jangan kita salah paham bahwa kalau ada misalnya ustaz dibayar ketika sudah berceramah, jangan salah paham. Karena bukan itu tujuan utama di dalam agama, itu bukan seperti itu. Mungkin kita ini ada sebagian yang seperti itu karena mungkin ini zamannya seperti itu atau seperti apa. Tapi di dalam agama itu, di dalam Al-Quran itu, berkorbanlah harta dan dirimu. Dan saya terkadang heran ketika saya keluar berdakwah. Saya pakai biaya sendiri bersama dengan teman-teman, pakai biaya sendiri, berkorban harta dan diri, keluar berdakwah. Terkadang bukan kerjasama yang kami peroleh dari masyarakat, tapi terkadang kami diusir, terkadang kami dimarah-marahi. Namun kekurangan kami bersama teman-teman karena kami itikaf di masjid selama 3 hari. Itulah kekurangan kami karena kami tidak mau merepotkan orang setempat, sehingga kami itikaf di masjid selama 3 hari 3 malam dan membuat daripada program untuk mengajak manusia sama-sama ke masjid, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Seperti itu. Namun apa yang kami peroleh, kami dianggap membawa daripada aliran sesat, dianggap bahwa menelantarkan keluarga, padahal kami keluar membawa harta dan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mengenal Allah. Namun kami difitnah dan lain sebagainya, padahal kami melanjutkan daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjuangan ini untuk meraih namanya kesuksesan dunia dan akhirat, memang perjuangannya tidaklah mudah. Karena ketika kita berbuat baik, terkadang ada orang memandang itu adalah perbuatan tidak baik. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, kita harus bersemangat. Niat kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita melangkah dan niat kita diluruskan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saudaraku, saudariku, jangan ada bersalah paham ketika di dalam proses kehidupan ini. Marilah kita bersama-sama untuk memahami yang namanya proses kehidupan ini, sehingga kita memahami seperti apa namanya proses kehidupan, sehingga kita bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan saling memfitnah dan jangan saling mencela antara satu sama lain. Misalnya ada pendakwah seperti ini, jangan saling menyalahkan, tetapi bagaimana agar kita ini bisa saling bertukar pikiran, sehingga kita ini bisa sama-sama saling mendukung dalam menjalankan dakwah. Jangan saling menyalahkan, karena yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan saling menyalahkan. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjadi daripada penghuni surga Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.